Bismillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Kita memujinya, ya, dan minta tolong dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kekhilafan dan kurang maksimal dalam ibadah dan aktivitas. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusolli wa nusallimu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada keluarganya juga, kemudian sahabatnya dan kepada umat yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Insyaallah taala di pertemuan ini adalah volume yang ketiga pembahasan nahwu. Insyaallah taala di dalam grup linknya tetap akan ada kesimpulan-kesimpulan poin-poin materi kita akan sampaikan. Nah, di pertemuan terakhir telah kita bahas, ya, pasal yang pertama itu isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Bermakna kata benda dalam bahasa Arab itu dicek dari huruf terakhirnya, ya. Bangunan akhir itu maksudnya huruf terakhirnya. Huruf terakhir setiap kata dalam bahasa Arab, ya, maka terbagi menjadi 4. Ada namanya isim maksur. Ciri-cirinya diakhiri oleh alif atau ya, yang di belakangnya itu ada alif atau ya. Kemudian contohnya telah disebutkan, misalkan apa di buku contohnya, misal dunia. Ad-dunya, misalkan ad-dunya. Nah, diakhiri oleh alif ini. Mustasfa. Ad-dunya itu namanya isim maksur. Adapun manqus diakhiri oleh ya, contohnya al-murabbi. Al-murabbi diakhiri oleh ya sukun kayak gini, ya. Kemudian isim mamdud, ya, hamro, sohro, ya, misalkan itu sauda, hamro, ya, hamro yang merah, kalau sauda. Selain itu hamro. Akhirnya kalimatnya apa? Hamro. Nah, diakhiri oleh hamzah. Diakhiri oleh hamzah gini, maka dia adalah isim mamdud. Kemudian yang akhir adalah isim sohi. Isim sohi ini ciri-cirinya isim sohi, tinjau saja kata di belakang. Jadi kalau kita ketemu isim dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dan teks Arab, antum cek nantinya di belakangnya huruf akhir saja. Ini disebut dengan, ya, isim mamdud. Dan isim sohi itu tidak diakhiri satu pun, tidak ada alifnya, tidak ada ya sukunnya, kemudian tidak ada hamzah. Contoh yang populer adalah misalkan baik, kitabun atau baitun. Di akhir kata ini tidak ada sama sekali, tidak ada alifnya, tidak ada ya sukun dan tidak ada harus selalu tanwin, harus selalu tanwin. Tanwin kalau nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, ya tinggal dimasuk misalkan al-baitu, dan tidak akan ketemu dalam satu contohnya al-baitu. Kalau ada alif lam, haram tanwin. Kalau ada tanwinnya, haram. Kalau tidak ada alif lamnya, haram tidak ditanwin. Harus ditanwin, wajib ditanwin. Nah, kecuali nanti ada kata isim nantinya yang tidak boleh ditanwin. Mamnu minas sarfi namanya. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Jangan kemana-mana. Latansa. Iya, baru ini dulu pasal pertama dulu. Jadi ke gambar ya, latansa di sini, latansa di sini. Atau pasal pertama di sini, ini saja yang dibahas nih teorinya. Dan kita masuk di praktek kemarin. Coba lebih jelasnya untuk penerapan ini akan tanya kepada antum. Coba lihat di latihan di pasal pertama. Di halaman 5. Halaman 5. Halaman apa? Page sofha. As-sofhatul khamisah. As-sofhatul khamisah. As-sofhatul khamisah. Tamrin, latihan tamrin. At-tamrin. Baik, carilah isim maksur, mangkus, mamdud, sohi pada ayat berikut. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Di sini kita mengenal mana isim, ya, tentu isim, dan mana yang dimaksud dengan contoh yang kita inginkan. Misalkan isim maksur mana, isim mangkus, mamdud. Misalkan surah Al-Anbiya ayat 60. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Kisah Ibrahim yang dihancurkan patungnya, Tuhan sesembahannya. Qalu sami'na fatan
fatayadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian dikabarkan kepadanya, kami dengar ada seorang pemuda yang mereka menyebut mereka atau namanya adalah Ibrahim. Nah, sekarang pertanyaannya cari isim dulu, isim. Asa maksud. Asa maksud, ya. Terus apa lagi? Bi hatina maksud. Bi hatina maksud juga, terus Sami'na. Sami'na maksud juga, taib. Fata manqut maksud. Maksud. Nah, taib ada yang lain? Mana isim maksud? Jadi isim ya, bukan fi'il ya. Kita akan uraikan. Nah, baik, dalam surah Al-Anbiya ayat 60, perhatikan qalu man fa'ala hadza. Hadza isim nanti namanya isim isyarah, nanti akan masuk dalam pembahasannya. Bi alihatina, lihat ada bi huruf jar. Tapi di depannya pasti isim alihatina. Aliha jamak dari ilah. Jadi kalau mau dituliskan alihatina, kalau satu Tuhan bahasa Arabnya itu ilah. Ilah. Kalau ilahatina, ilahatun, ini berarti banyak. Ilahun satu, ilahat. Ada petiknya juga. Ilahatun, ilahatina. Berarti ini jamak ya. Berarti di depannya ada isim bi alihatin. Ini isim yang pertama ya. Jadi belajar mempretelin kata bahasanya. Ada huruf jarnya berarti bi, dia terdiri dari berapa kata? Bi alihatina. Jadi ini berapa kata ini bi alihatina? Tiga ya. Ini ada huruf jar bi, kemudian aliha, kemudian ada lagi domirnya nah. Jadi enggak satu paket ya. Berarti memang butuh ketelitian. Pertama bi, kemudian alihatina, ini dua. Yang ketiga adalah domirna. Domir katakan. Jadi ya, jadi terampil keterampilan bi alihatina. Jadi yang isimnya adalah alihatina. Jadi lihat huruf terakhir dari aliha ini, kalau kita keluarkan menjadi ini, keluarnya jadi ini bentuknya. Alihatu. Dia isim apa itu? Diakhiri alif, ya sukun, hamzah atau sama sekali tidak? Tiga-tiganya tidak. Sahih. Nah, berarti dia masuk dalam golongan isim. Nah, itu jadi namanya menganalisa ini masuk ke analisa. Kemudian innahu laminadh dhalimin. Adh-dhalimin ada alif lam. Adh-dhalim. Kata adh-dhalim. Nah, dia itu isim apa namanya? Adh-dhalimin. Sahih. Isim? Sahih. Karena tidak diakhiri oleh. Nah, berarti ini mendapat satu isim. Dapat dua isim. Yang pertama kali itu antum yang kalau sudah terampil, mungkin terampil dalam atau menganalisanya sudah kuat. Yang pertama kali itu isim dulu, cari isimnya dulu, sudah pasti isimnya dulu. Baru cek dia isim mangkus, mansur atau mamdud atau isim sahih. Tidak dari alif, ya sukun. Dasarnya apa? Nah, dasarnya zalim. Jadi kalau dia perhatikan keluar alif lamnya dibuang dengan tambahannya. Jadi zalimun. Ya, nanti ini kalau pembahasan ini nanti di pasal kedua. Kalau bukan di pasal ketiga. Isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Bilangan yang berbilang 1, berbilang 2 atau berbilang 3 dalam bahasa Arab. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya kalau ada yang di belakangnya, itu ciri-cirinya bukan 1 dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang selanjutnya qalu sami'na. Sami'na itu fi'il Sami'na nanti di kata fi'il bentuknya adalah sami'a, jadi bentuknya itu sami'a ditambah na. Jadi nanti akan ya kami sami'na kami dengar. Berarti ditulis sami. Nah, ini kalau mau diperhatikan jadi ini satu kata, ini satu kata. Ini kayak mirip dengan ini alihatina. Berarti dia domir. Nah, jadi sami'na tidak masuk dalam pembahasan isim fi'il untuk dianalisa. Nah, kemudian fatan, ada fatan. Di Al-Arabi ini ada gurunya namanya Fatan. Fatan. Nah, sekarang antum bisa lihat Fatan. Fatan ini isim fi'il apa huruf? Isim.
Isim fil apa huruf? Fatan. Konsentrasi. Ciri-ciri isim. Isim. Jangan kata. Apa ciri-ciri isim? Tanwin. Apa? Ada ya mati. Ada tanwin. Pokoknya kalau ada sudah fathah double kayak gitu. Isim Fathah sahih. teh. Oh, isim sahih. Jadi dulu dianalisa dulu. Kalau isim sepakat kita isim ada tanwinnya. Sekarang fatan ada nggak masuk ciri-ciri dari keempat ini? Antum bilang isim sahih. Mankus. Mankus ya itu. Maksur. Mankus apa maksud? Enggak sekalian mundur. Ngopi dulu, kopinya kan. Bismillah. Baik, ya. Jadi ada isim angkusan. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini nih isim yang ini. Satu doang kan? Udah dapat? Yadkuruhum yaqulu lahu Ibrahim. Pertama ada lagi kata Ibrahim. Ibrahim isim apa fi'il? Isim. Nama orang. Nama orangnya isim. Ibrahim. Pertanyaannya, kata Ibrahim ini kalau dia isim, maksur, manqus, mamdud atau sahih? Sahih. Isim Sempurna dia nama. Cukup. Jadi pertama kali analisa dulu isimnya dulu yang mana isim. Misalkan alihatina itu pasti isim karena ada huruf jar. Kedua lagi al-zalimin ada alif lam. Kemudian masukkan dia masuk kategori mana nih? Dia masuk sekte mana nih kalau sekte dia? Syiah. Komunitas. Kemudian kalau Samia tadi enggak ya, kita pelajari. Kemudian fatan, tanwinnya ada tanwin. Nah, dan inilah masuk dalam pembahasan ini. Jadi ini namanya isim. Maksudnya yang isim sahih, isim sahih. Jadi tidak ada isim mamdud, tidak ada isim manqus dalam ayat ini. Lanjut surah Al-Jin. Ini surah populer ayat 13. Wa anna lamma sami'nal huda aman. Mana isim di sini? Huda. Karena ada ciri-cirinya. Ada alif bengkok. Ada Alif lam. alif lam dulu. Alif lam. Nah, kalau dia adalah isim, dia masuk isim apa? Maksur. Jangan kebalik ya, biasanya makus gitu kan terkadang makus ya. Biasanya dia nggak tahu deh. Tapi kalau antum tahu artinya maksur dengan mankus artinya kurang. Nakis kurang. Kalau dari maksur itu kosir itu pendek dia, kayak pendek dari maksur. Pendek. Kurang itu maksudnya apa? Kurang. Apanya yang kurang? Yang kurang ada ini namanya huruf-huruf yang berpenyakit katanya dia kurang. Makanya sohi sehat artinya. Mafrud itu yang dipanjangkan, yang mat wajib. Nah itu mat. Lebih Tidak aja ya kayak gitu, yang panjang mafrud yang dipanjangkan, yang dibentangkan dipanjangkan. Manqus kurang dari pengambilan bahasa ya. Maksud pendek. Kosir kalau ada kosir pendek, kate Sedikit. dalam hal pengucapan yang Ustaz. Dalam hal pengucapan kalimatnya. Makna perkataannya itu. Nah, itu kan isim maf'ul, semua kan isim maf'ul. Maf'ul ini. Baik, lanjut yang ke selanjutnya surah Saffat ayat 6. Mana isimnya? Pertanyaannya berapa jumlah isim pada surah Saffat ayat surah Saffat pada latihan ya, halaman 5 ayat ke-6. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Pertanyaannya berapa jumlah isim yang antum? 3. Sebutkan. Sama Dunia. ya. Al-kawa. Oke. Ada yang lain? 4. Sebutkan. Pertama as-sama, ad-dunya, zina, kawakib. Baik, pertanyaannya, as-sama kenapa dikatakan isim? Ada alif lam. Ad-dunya kenapa disebut isim? Alif lam. Zina kenapa disebut isim? Tanwin. Iya, karena diawali huruf jar, ada huruf jarnya depannya. Al-kawakib kenapa disebut isim? Alif lam. Alif lam. Pertanyaannya, as-sama termasuk isim apa? As-sama mamdud. As-sama mamdud. Kemudian ad-dunya
Maksur. maksur. Kemudian yang ketiga zina. Zina. Sahih. Sahih. Yang keempat kawakib. Sohi. Meskipun nggak tahu artinya dulu, intinya antum bisa mengklasifikasikannya, ini bagian masuk ini masuk ini. Lanjut ke ayat selanjutnya, An-Nazi'at ayat 38. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amman tagha wa atharal hayatad dunya. Konsentrasi kalau di sini. Mana isim yang antum, isim dulu yang jelas dulu, yang isim. 1. Al-Jahim. Al-Jahim. Kedua, iya yaro, sebutin aja. Kemudian Al-hayat dunya. apa? Togo, terus Al-Hayat. al-haya, kemudian Dunia. ad-dunya. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Hah? Wabur Riza. Taib. Jawabannya salah semua. Waduh. Jadi bersama-sama dalam kesalahan. Ya nggak ada masalah. Bertahap dulu, naik dulu, step by step dulu. Dimaklumi berarti. Ya dimaklumi. Maafun. Allah aja maha pengampun. Ana maha pemaaf. Akan maafin antum sebelum antum berbuat salah. Udah dimaafin udah. Mas. Baik. Isim yang pertama adalah Al-Jahim, itu tidak ada keraguan karena ada alif. Alif lam. Adapun yara itu adalah fi'il. Iya. Iya kan? Iya kan? Lihat. Ya Ustaz. Nah, kita tidak bisa lihat. Yara adalah fi'il. Fi'il. Fi'il apa namanya? Ciri-ciri fi'il apa itu? Fi'il mudhari, ada ya-nya depan. Mirip kayak fatahnya kayak gini ya, bengkok-bengkok ya. Hah? Fi'il ya. Kemudian begitu halnya dengan tagha. Nah, sekarang sebenarnya kalau antum konsentrasi full ya konsentrasinya, antum akan ketahuan mana isim mana fi'il sebenarnya. Antum mungkin analoginya kayak fatah kayak gini ya. Terkecoh itunya ya. Iya, kena jebakan Batman-nya yang bengkok-bengkoknya ya. Padahal beda. Coba antum lihatin bedanya apa, antum lihat. Tulisan yaro, togo, bentuknya iya nah. Penulisan pasti beda. Ada yang bisa simpulin? Apanya? Panjang lagi. Oh, bukan panjang lagi, sama bengkoknya. Apanya? Apanya lagi yang beda? Antara togo, yaro dengan lihat kata di atasnya ya. Atau bawahnya nih. Dengan pak. Tapi bedanya apa? Tanwin. Nah. Dah. Tanwin. Kalau fi'il nggak mungkin tanwin karena tidak ada ciri-ciri fi'il tanwin. Deh. Baik. Beda kan? Tapi kalau digundulin yang rada-rada sama. Di situ lah butuh arti nantinya, butuh kosakata. Artinya apa dulu? Tapi kalau semua betul-betul kayaknya tentu fi'il. Kalau ini kan cirinya fi'il mudhari'ah. Ini kalau tanwin yaron, na'am, togon, yumkin. Tapi jelas kalau ayat itu kan diharokati dan itu sangat jelas bedanya. Kalau ada pun fathah mirip bentuknya mirip, namun sekali lagi ini adalah isim, ini fi'il. Itu aja bedanya. Bentuknya sama namun lihat ciri-ciri isimnya. Kemudian yang pertama al-jahimu tadi, kemudian yang kedua adalah al-hayat. Al-hayat isim, ad-dunya isim. Jadi ada hanya 3 isim yang tertera, yang isim dhahir yang jelas. Al-jahimu isim apa? Sahih. Kemudian al-hayat, Sohi. ad-dunya. Sahih. Maksud. Jangan yang pukul rata juga maksud. Tapi kayaknya maksudnya itu bilangnya maksud. Iya, maksudnya mungkin maksudnya itu. Iya, maksudnya itu antum kayaknya. Iya. Ad-dunya tadi isim Maksur. maksud. Tapi itu namanya kalau dalam bahasa Arab sabaqahul lisan katanya. Golat. Kelirunya itu pengen ngomong apa tapi lidahnya salah ngomong. Itu sabaqahul lisan. Nah, Lanjut Ustaz. bagaimana? Lanjut selanjutnya. Masya Allah. Ternyata Dalam lagi ya. Apa? Ada lagi. Iya supaya betul-betul tuntas bab pertama, kedua, pasal kedua, pasal ketiga. Baik, selanjutnya. Masa ada sekitar 10 menit lagi. Latihan selanjutnya. Apa latihan selanjutnya? Dalam surat Thaha ayat 102. Cek berapa isimnya. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la. Perhatikan harokatnya. Ad-da'iya la iwajalah.
wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Berapa jumlah isim? Sebutin langsung. Yauma idzin. Sahih? Yang ada tanwinnya. Kemudian ad-da'iyah 2. Mangkus. Yang jelas-jelas saja dulu. Kemudian al-aswat 3. Ar-Rahman, lirrahman ar-Rahman 4. Hamsan di 5. Setelah sudah menganalisa itu adalah isim, dia analisa lebih detail lagi. Klasifikasikan dia apakah isim maksur, mangkus, mamdud atau isim sahih. Yang pertama, yauma idzin sahih karena tidak ada tiga ciri tersebut. Kemudian ad-da'iyah Mangkus. ada jawaban yang lain. Perhatikan, lihatin harokatnya. Al-Quran itu disebutkan harokatnya. Ad-da'iyah isim maksur, mangkus, mamdud, isim sahih. Isim mangkus. Nah, sekarang kok nggak sukun? Ya, ad-da'iyah. Ad-da'iyah, perhatikan kata dalam ayat itu ya. Ad-da'iyah. Kenapa kok fathah di situ? Asalnya dia adalah sukun, asalnya sukun ad-da'i, asalnya sukun. Ini pengaruh nanti kenapa dia sukun, karena dia jadi objek nantinya. Isim maksur nanti kalau jadi objek jadi fathah. Apalagi kalau antum perhatikan isim mangkus kan sukun, dalam ayat fathah. Jadi isim maksur pengecualian nantinya ketika dia jadi objek dalam kalimat nantinya jadi fathah nanti. Tetap hukum asalnya. Kalau kita keluarkan dari ayat tersebut kata ad-da'iyah, kita lepas tunggal mandiri sendiri, jumlah misalkan, dia akan jadi ad-da'i. Ad-da'i, masyaallah. Wasih. Ad-da'i. Ad-da'i. Baik. Dia isim maksur. La mangkus. Selanjutnya al-aswat sahih. Ar-Rahman Sahih. hamsan. Sahih. Masyaallah. Lanjut surat Toha lagi 72. Sebenarnya dari kanan ke kiri dulu ya. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Berapa jumlah isim? Pertama Al-Bayyinat. Pokoknya yang jelas aja dulu al-bayyinat. Kemudian alladzi, terus qadin. Ada yang tanwinnya. Nah, kemudian al-haya dengan adunya. Yang pertama al-bayyinati. Isim apa dia? Isim sahih. Kemudian alladzi condongnya dia kayak isim maksur. Nah, ya condongnya untuk pertama ya. Sebut aja isim maksur karena masuk dalam alladzi tersebut. Tapi sebenarnya dia pengecualian, nanti ada isim maksur. Bukan isim maksur ya? Mangkus ya? Mangkus. Apa tadi bilangnya tadi? Maksur ya? Mangkus atau mankus bilangnya. Itu pengecualian dulu ya. Nanti alladzi akan pengecualian. Masukin dulu intinya. Kalau sudah diakhiri ya sukun, bilang aja dulu mankus. Nanti sekali lagi likulli qaidatin istisna. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Tapi itu namanya pengecualian dikit kayak gini kalau pengecualian. Jadi ada kaidah umum, pengecualiannya ada. Hukum asal seluruh air di muka bumi ini suci dan mensucikan. Kecuali itu namanya pengecualian, kaidah pengecualian. Nah, baik. Kemudian selanjutnya qadin. Nah, kata qadin, ada yang bisa memberikan pencerahan dari qadin? Dia isim apa? Isim sahih. Yang lain, jamaah yang lain. Qadin. Dohirnya adalah isim sahih, kan? Secara dohirnya isim sahih, tidak diakhiri alif, ya, hamzah atau iya isim sahih. Tapi jawabannya adalah mankus. Alif lam mim. Nah, disinilah yang tersingkap. Di sini ada kata yang kalau antum mau buktikan adalah isim mankus, ada catatannya khusus isim mankus. Jika isim mankus dibuang alif lamnya,
maka ya-nya ikut dibuang juga. Maka ya-nya akan dibuang juga. Maka kalau kita tambahkan alif lam misalkan al-qadi Al-Qadi. misalnya kan. Antum bisa lihat catatan isi manqus qadin. Asalnya itu adalah al-qadi. Kaidahnya jika alif lam isi manqusnya pada isi manqus dibuang alif lamnya, maka ya juga dibuang kemudian ditambahkan fathah atau kasrotain. Ini qadin. Al-Qadi. Al-qadi, qadin. Kemudian al-haya ini isim sahih dunia. Masuk. Nah, begitu pun dengan ayat yang lainnya kalian bisa nengoknya lagi ada 4 ayat lagi untuk di rumah kaji-kaji antum garis bawah saja mengasah pemahaman itu. Sekarang kita masuk ke bab pasal yang kedua. Ada yang ditanya dulu sebelum masuk ke pasal yang kedua? Tafadhol. Isim yang kedua adalah berbicara tentang jenis-jenis isim dalam bahasa Arab. Ada mudzakkar, ada muannas. Baik, kami tanyakan. Sebelum kita masuk ke pasal kedua ada sekitar 10 menit lah insyaallah bisa lebih. Ini adalah pintu pertama memahami fasal-fasal selanjutnya. Jika memahami bisa mengklasifikasikan, bisa mengkategorikan atau menggolong-golongkan. Ini si maksur, manqus, mamlus sahih. Pintu keduanya pasal kedua, ketiga sampai 8 bab fikih isim itu akan mudah ke sana. 6 dan 7 insyaallah tutup mata muram-muram itu cepat memahami. Yang butuh pemahaman betul itu adalah bab pertama, kedua, ketiga lebih panjang lagi, keempat, kelima, 6 kemudian 6 mudah juga, 7 8-nya itu lebih mudah lagi. 1 sampai 5 lah bab itu insyaallah. Ini pertama. Yang kedua, ada mau ditanyakan? Ya, jadi dipraktekkan ketika baca Al-Qur'an, ketemu isim, oh ini namanya isim. Kalau tidak diperhatikan ini maka tidak, ini hanya sebatas teori. Nanti insyaallah tapi antum akan paham, dapat pemahamannya di buku. Oh, saya paham materi. Nah, ada lagi tanyakan? Kalau tidak ada kita masuk ke pasal yang kedua. Baik, jadi jangan lupa ini mufradat al-kalimatul jadidah murojaah. Ada murojaah. Oh iya, murojaah. Murojaah. Al-laila. Hari ini. Naik. Oh. Naik. An-nahar. Kayak Siang. La laisa laik kan siang. Malam siang. Dars nahwi al-aqidah, dars fisika, kimia, geologi. Nahwu. Dars. Ya al-an dars Nahwu. Qabla ba'da. Hayya nahwu. Hayya. Come on. Hayya. Oke. Disuruh. Nah. Hayya 'alas shalah, hayya marilah akbil. Ayo sambut. Ini santun banget loh kalau hayya. Kalau ini enggak kasar. Makanya orang yang adzan pakai hayya 'alas shalah kasar tuh. Ayo. Kayak tarik tambang itu hayya dalam bahasa Arab. Ayo tarik itu kasar. Nah, sekarang di pasal yang kedua, plus kita masuk selanjutnya pasalnya. Kalau antum mau ininya kejar mencatatnya nanti insyaallah akan ada video saya. Pasal yang kedua, bagus supaya memorinya baru lagi. Bisa lihat videonya kemudian antum pause insyaallah taala. Pasal yang kedua. Isim ditinjau dari jenisnya. Pasal kedua. Ditinjau seputar isim juga kata benda dari Jenisnya. jenis. Jadi dalam bahasa Arab ditinjau jenisnya ada 2, ada istilahnya mudzakkar menunjukkan laki-laki, jenis kata dalam bahasa Arab itu ada 2 ya. Jadi kalau orang Arab mengkategorikan ini laki-laki, ini perempuan, kata benda ini laki-laki, ini perempuan Kayak si atau sama hi ya Ustaz. Hmm? Kalau bahasa Inggris macam kayak si sama hi ya. ya si dengan hi, penggunaan kata itu insyaallah kurang lebihnya demikian. Si, hi, Si apa brother. kemudian lagi sister. ya sister dengan brother. Jadi brother itu tuh laki, sister itu perempuan. Sir Madam. Oh, sermada masya Allah. Madam Mulia. Ya kurang lebihnya demikian, jelas?
Kalau misalkan ini saburotun, ini namanya ini perempuan, tapi nggak bisa dinikahi. Nah, masjidun laki masjidun. Saatun ini kayak jam ini saatun betina atau dia perempuan. Maskulin mungkin itu. Ya, maskulin dengan itu feminim ya. Feminim itu dalam bahasa Indonesia. Nah, baik, sekarang mau dibaca atau antum bisa nih? Atau gua kan kemarin udah ini. Foto. Pasal pertama. Sekarang pasal kedua, halaman 7. Tok, ayo tok. Isim ditinjau. Pasal kedua, isim yang ditinjau jenisnya. Isim yang ditinjau jenisnya ada dua macam. Yang pertama isim muzakkar, isim yang menunjukkan laki-laki. Isim muzakkar ada dua macam. Muzakkar hakiki menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya Qalibun, Muhammadun, Taurun. Muzakkar majasi tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya Kursiyun, Maktabun, Qalamun, Kitabun. Yang kedua isim muannats, isim yang menunjukkan perempuan. Isim muannats ada dua macam. Muannats hakiki menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya Qalibatun, Isdun, Hindun, Bakaratun. Muannats majasi tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya maktabatun, mimsahatun, saburatun. Kelas. Nah. Kelas. Baik, kemudian let's skema langsung ke materinya. Antum baca-baca sendiri akan paham kok bisa bedakan. Soalnya antum melalui bab pertama tadi itu lumayan mengasah juga. Nah, sekarang coba lihat di buku atau di rujukan kita, isim ditunjuk dari jenisnya ada dua macam. Ada namanya isim mudzakkar, isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan laki-laki, bermakna laki-laki, tapi bukan laki-laki yang kayak laki-laki kita gini, bermakna. Dia mengkategorikan itu maknanya laki-laki. Ya. Kemudian isim mudzakkar ini dalam istilah orang Arab itu ada dua, ada namanya mudzakkar hakiki, ada majasi. Kalau hakiki ini yang menunjukkan manusia atau binatang atau hewan, kita menggunakan hewan. Kalau majasi bukan manusia, bukan hewan. Jadi kata benda dari artinya dia bukan benda, dia bukan manusia, dia bukan hewan. Lebih jelasnya antum lihat contohnya. Mudzakkar hakiki, jadi isim kata benda yang menunjukkan laki-laki yang hakiki. Hakiki itu dia menunjukkan manusia atau hewan. Artinya misalkan tolibun menunjukkan manusia binatang atau hewan. Tolibun pelajar. Manusia menunjukkan manusia. Berarti dia isim mudzakkar namanya mudzakkar hakiki, namanya mudzakkar hakiki. Muhammadun nama orang. Muhammad manusia. Saurun bisa diterjemahkan dua. Bisa diterjemahkan sapi jantan. Kalau bakor itu kan sapi betinanya. Saurun bahasanya atau banteng gitu. Banteng. Saurun. Sapi jantan ya. Iya. Sapi jantan aja. Saya bilangnya saurun sapi jantan. Banteng terkadang banteng. Kemudian yang kedua adalah mudzakkar majasi. Jadi kata benda yang dikategorikan laki-laki oleh orang Arab, namun majasi tidak menunjukkan manusia, tidak menunjukkan hewan. Maknanya bukan manusia dan hewan. Contohnya kursiyun, kursi. Mana kursi? Kursi. Nah, maktabun. Ada maktabun. Qalamun. Kitabun yang populer kitab. Nah, semua arti dari kursi, meja, pulpen dan kitabun kolam. Pulpen. Ya, semua ini adalah isim mudzakkar. Majasi maksudnya kepada si pemiliknya Ustaz. Misalnya kayak kayak kolamun. Ia tidak menunjukkan manusia. Tapi pemiliknya manusia gitu maksudnya. Bukan. Pulpennya menunjuk pulpennya. Pulpennya bukan pemiliknya. Oh. Berarti kata benda yang misalkan objeknya dia, bukan pemilik pulpennya, bukan. Kalau pemilik pulpennya manusia. Nah, maksudnya gini Ustaz. Gimana? Kan ada Kita contohkan kolamun. perbedaan yang majasi perempuan sama majasi laki-laki itu apa Ustaz?
Nanti belum. Kan belum perempuan kita bahas. Oleh karenanya di sini perempuan, ciri-ciri perempuan banyak. Jadi ini dulu, lihat dulu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majasi. Soalnya muannas juga ada muannas hakiki dan majasi. Timbul pertanyaan bagaimana cara bedakannya. Belum dibaca tanda dan ciri-ciri isim muannas. Dengan menghafal minimalnya 5 ciri-ciri isim muannas dalam buku kalian, 5 ciri-cirinya, kalian akan bisa bedakan nanti, wah ini isim mudzakkar nih, ini isim muannas. Dengan mengenal 5 ciri-ciri wanita, kalian akan tahu ciri-ciri laki-laki. Ciri-ciri wanita. Ini ciri-ciri wanita yang kita bahas. Iya. Kalau wanita suka dia. Iya. Jadi nggak perlu kenalin ciri laki-laki. Enggak usah jadi laki-laki, mungkin kita kenal wanita. Kalau perempuan aja tadi. Iya. Tinggal Kita kenal tahu laki-laki. Ya, dengan mengenal jenis ini kita akan mengetahui lawan jenisnya. Lawan dari lawannya, lawan katanya. Nah, inilah bahasanya. Dengan mengenal wanita kita akan kenal laki-laki. Sifat laki-laki. Keras, lebih keras lagi wanita. Kalau laki-laki ada keras, sifat wanita yang lebih keras lagi, pasti akan ada. Kebalik aja laki dan perempuan. Nah, kalau lembut, ada lagi laki yang lebih lembut dibandingkan wanita itu. Baik. Pertama, yang kedua lagi kita masuk ke muannas. Dia rada-rada mirip, namun bagaimana cara membedakan mudzakkar dan muannas? Maka di dalam bahasa Arab ada yang lebih menekankan ciri-ciri ini. Dia memiliki ciri-ciri. Dengan mengetahui ciri-ciri isim muannas, kalian akan tahu secara detailnya nanti isim mudzakkar. Karena selain ciri-ciri isim muannas yang ada di buku kalian, pasti isim mudzakkar. Yang dua tuh, Pak. Iya, tinggal dibalik saja. Misalkan ciri-ciri isim muannas, setiap kata benda isim dalam bahasa Arab yang ada tak marbutonya pasti muannas. Itu hukum asalnya ya, pasti muannas. Maka kata benda misalkan kitabun, ini kan tidak ada tak marbutonya kan? Maka ini pasti mudzakkar. Kemudian yang lain misalkan masjidun, ini isim mudzakkar karena nggak ada taknya. Jadi kaidah ini akan disebutkan ciri-ciri isim muannas. Nah, masuk ke isim muannas. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan, feminim ya biasanya. Kalau maskulin yang laki ya. Iya. Nah, kalau dalam bahasa kita isim muannas ada 2 macam, sama juga 2 macam. Ada muannas hakiki, muannas majasi. Pengertiannya sama. Jadi isim yang menunjukkan manusia atau hewan atau binatangnya. Majasi sebaliknya, tidak menunjukkan manusia, tidak menunjukkan hewan. Contohnya, kalau yang menunjukkan manusia, thalibatun, siswi atau pelajar wanita, mahasiswi atau siswi. Kemudian Hindun nama wanita, istri dari Abu Sufyan. Kemudian baqaratun, sapi betina. Ini menunjukkan hewan. Nah, kemudian muannas majasi, kalau dari artinya tahu akan bisa bedakan artinya bisa. Maktabatun yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Maktabatun perpustakaan, maktabat. Nah, perpustakaan. Mimsahatun, ini mimsaha. Penghapusnya mimsahatun. Penghapusnya, ini penghapusnya mimsah. Saburatun, whiteboard atau blackboard zaman dulu. Whiteboard ini saburatun. Hadhihi saburatun. Tidak panjang lebar, karena di belakangnya ada prakteknya lagi nanti. Prakteknya di belakang lagi, cari isim muannas dan isim mudzakkar. Maka kita harus kenalin ciri-cirinya. Ciri-ciri isim muannas kita sampaikan tadi. Bagaimana cara membedakan isim mudzakkar dengan muannas meskipun tidak tahu artinya. Ada ciri-cirinya. Kalau dari jauh nih, oh ini laki nih, ini perempuan nih, kan bisa kan ketahuan nih. Kalau manusia kan, kalau sama-sama botak dari jauh ya nggak bisa. Kalau perempuan yang botak nggak bisa. Nah, yang pertama adalah setiap isim yang diakhiri oleh tak marbutoh. Setiap isim diakhiri tak marbutoh itu adalah isim muannas. Contohnya dalam Al-Quran banyak sekali. Misalkan muslimatun ada tak marbutohnya. Kemudian selanjutnya di situ maktabatun
Nanti di sini tuh lebihkan dari contohnya nanti. Misalkan muslimatun menunjukkan manusia. Jadi dia ini namanya muannas hakiki. Kalau ini perpustakaan maksudnya, maktabatun muannas juga. Muannas yang mana nih? Hakiki atau majasi? Majasi, karena tidak menunjukkan manusia dan hewan. Begitupun dengan baqaratun. Kalau baqaratun muannas apa? Hakiki karena menunjukkan hewan atau binatang. Pokoknya kalau ada tamar butonya itu kaidah awalnya. Setiap antum baca Al-Qur'an ada tamar butonya. Kemudian nama wanita, seluruh nama wanita, nama Arab maupun nama non Arab ajam, pasti dia muannas. Zainab. Nah, misalkan di situ adalah Asma. Ya namanya si Asma binti Abu Bakar. Ya. Kemudian Hindun, itu nama wanita Hindun. Kemudian Zainab, nama wanita. Padahal nggak ada tamar butonya kan? Tidak ada tamar butonya. Ini isim mudzakkar nih. Ya. Ada ciri yang kedua lagi namanya nama wanita. Seluruh nama wanita. Misalkan versi ada versi Sunda, ada bahasa Arabnya gadis. Ada kan gadis ya? Gadis atau ya kan orang Sunda banget gadis, apalagi di nama wanita Sunda gelis, menggelis, gilis, atau Lilis, Suryani, Obais. Suliswati, itu yang bahasa Indonesia Suliswati. Kalau itu Markona, Sukiyem, ya, semua itu adalah muannas. Tapi kalau di Arabin ya, kalau di bahasa Indonesia enggak. Misalnya Gilis. Kalau Obais apa? Khobais, Jin perempuan. Khobais. Masuk mana sih? Masuk mana? Masuk di WC nongkrong dia. Kayak antum prototin celananya, antum nggak baca bismillah masuk, dilihatin antum nggak ditutupin. Kayaknya tongkrongannya fantasinya berbeda di WC, orang nggak baca doa. Asik aja, pengen lama di dalam. Oh, jadi ditongkrongin antum dalam. Nah, udah. Nama wanita, seluruh nama wanita, apa kalau sudah diharapkan ini pasti muannas. Pokoknya dia menunjukkan wanita. Nah, ada dalam bahasa kita misalkan ilham, kemudian ada lagi syams. Ilham itu perempuan dipakai orang Arab. Ilham itu kan Muhammad Ilham. Arifin Ilham. Iya, Syauqi kan laki, itu bisa perempuan. Ya, tapi kembali penggunaan kita nama itu laki ya laki, mudzakkar tetap mudzakkar. Dan itu gimana tuh kalau misalnya Syauqi kan perempuan, iya. Tapi dipakai nama laki-laki di Indonesia gimana? Iya, misalkan ilham ini ada di percakapan di dalam kitab baina yadaik, dalam percakapan orang Arab antara ilham dengan syams, namanya wanita. Tetapi kalau kita penggunaan istimalnya, penggunaan adatnya kita Indonesia adalah ilham itu adalah laki ya laki. Ya kecuali Syauqi itu yang laki, ada yang perempuan. Balik lagi ke penggunaan. Tapi kalau Arab kan gini, misalkan ilham, hukum asalnya mudzakkar. Nah, mudzakkar. Kemudian yang ketiga, ciri dari isim muannas jika tidak ada tamar butonya, jika bukan nama wanita, ada ciri yang ketiga, anggota badan double atau berpasangan. Kosakata di badan tubuh manusia yang ada pasangannya. Tangan ya. Kalau dia tunggal berarti mudzakkar. Dibalik saja, kebalikannya. Tamar buto muannas. Kalau nggak ada tamar butonya mudzakkar. Kemudian muannas yang kedua adalah nama wanita. Jadi nama laki adalah mudzakkar, nama laki. Misalnya Suparma, Sutejo, Subandi, Suliono, Sutrisno. Pokoknya namanya itu mudzakkar semua. Tab selanjutnya, yang ketiga anggota badan double. Ainun mata. Ini ada pasangannya. Ainun berarti orang Arab bilangnya ini muannas. Kaidahnya dari sana. Bering berpasangan saja. Yang ada pasangannya, semuanya berpasangan. Ada yang pasangannya. Kemudian udhunun telinga. Nah, yadun tangan. Kemudian rijlun Kaki. Nah, kaki itu dari sini ke sini. Nah, punya berpasangan yang lain. Apa lagi? Yang berpasangan apa lagi? hidup gimana? Satu. Hidup berpasangan. Lubangnya. Iya lubangnya. Nah, lubangnya iya. Nah, kalau hidupnya salah. Telinga udhunun Alis. Alis. Apa? Syaribun kumis pasangan enggak? Kecuali ada kumisnya di sini. Kumis ada satu syaribun. Roksun kepala. Maksudnya kalau muzakkar.
Ya roksun ya karena saat kecuali kepalanya dua ada yang satu lagi. Nama apa lagi? Udah. Pokoknya anggota badan double, badan, jasadu, yadun tangan. Kodamun ini kodamun yang telapak kaki kodam. Bukan kodam yang kodam itu ya dalam tanda kutip yang jin. Nah, kemudian yang keempat adalah sifat khusus bagi wanita. Padahal kalau lihat ainun mudzakkar. Ya enggak, tidak ada tamar butonya, bukan nama wanita, kecuali nama Ainun. Ya, Ainun istri dari B.J. Habibie, Ainun ya namanya. Nah, Ibu Ainun. Sifat khusus wanita, haidun. Haid. Nah, ya, padahal enggak ada tamar butonya, bukan nama wanita kan? Murdiun, menyusui. Ini sifat khususnya. Ada laki-laki menyusui? Disusui. Bikin susu. Oh, bikin susu. Iya, baca bikin susu atau disusuin kata. Hamilun, hamil. Jadi seluruh kata ini haid, murdi, hamil, nifas. Nifas itu adalah ya isim muannas meskipun tidak ada tamar butonya. Nah, kemudian yang kelima, sifat yang ikut wazan fu'la. Jadi pola bentuk katanya wazan itu pola bentuk kata. Standar katanya fu'la. Husna itu juga nama wanita juga kan? Selain nama wanita, sifat artinya husna adalah baik atau paling baik. Itu isim maksur. Naam, sahih. Oh, itu isim maksur. Kalau ditinjau di pasal pertama. Nah, ditinjau ada bangun akhirnya isim maksur. Sughra kecil. Kubra besar. Ya, lihat ada kata wazan. Kita sudah belajar wazan di Sorok, bisa nanti dilihat di link videonya. Apa pengertian wazan, arti dan kemudian yang keenam, sifat yang ikut wazan fa'la. Yang kelima fu'la. Yang keenam fa'la. Contohnya jaw'a, lapar. Jaw'a, lapar. Atosha, haus. Kasla, males. Kasla, males. Tapi kalau dalam bahasa Arab jaw'an, kalau lagi ana jaw'an, ana atoshan, ya ana kaslan, malas. Kemudian yang ketujuh adalah sifat ikut wazan fa'la'u. Yang isi mamdut itu. Sofra'u, kuning. Sauda'u, hitam. Sauda hitam, aswad hitam. Hamra'u, merah. Kemudian yang kedelapan, beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Orang Arab tidak ada tandanya. Dia tidak ada tamar butonya, bukan nama wanita, bukan anggota badan double, bukan sifat ikut wazan yang 567 ini. Tapi orang Arab mengkategorikan dia muannas, enggak ada ciri khususnya. Nah, yang pertama jahannam. Jahannam ini muannas. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Jahannam. Pokoknya semuanya dibaca semua kecuali ada memang ada kata huruf jar di depannya. Jadi rada masuk ke bacaan. Jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ardun, bumi, yang bumi ini muannas. Bikrun, sumur. Orang Arab bilangnya itu muannas, sumur. Kemudian ka'sun, gelas. Iya. Gelas yang ada itu ka'sun itu yang ada kupingnya. Kalau ini namanya cangkir. Berarti ini kubun yang enggak ada kupingnya. Gelas yang enggak ada kupingnya kubun. Dia mudzakkar, kalau ini muannas. Piala. Iya, bilangnya hadhihi ka'sun. Bilangnya hadhihi ka'sun. Ya kalau gelas yang ada cangkirnya terkadang juga ka'sun itu dalam ayat yang piala-piala yang ada kupingnya. Piala dunia itu yang bola tuh kalau juara tuh. Ada kupingnya 2 atau 1 namanya ka'sun. Yang ada kupingnya kubun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rihun, angin. Rih itu angin. Iya. Syamsun, matahari. Nah, dia bilangnya dia ini isim muannas. Orang Arab ini contoh di antara contoh isim muannas yang tidak ada tandanya. Nah, yang catatan ada isim diakhiri tamar butoh namun tergolong isim mudzakkar, itu bisa dilingkari. Contohnya nama laki-laki. Setiap nama laki-laki yang ada tamar butohnya mudzakkar meskipun ada tamar butohnya. Hukum asalnya setiap kata yang ada tamar butohnya isim muannas. Nah, ya, kecuali nama laki-laki. Misalkan
Tolha, Hamzah, ini ada tamar butonya, maka dia laki-laki. Syu'bah, Tolha, Muawiyah, Hamzah, Ubaidah. Dan yang kedua, ada isim boleh mudzakkar, boleh muannas. Boleh mudzakkar, boleh muannas, tapi bukan LGBT itu bukan warna-warni ya, bukan bendera pelangi ya. Ya memang orang Arab terkadang menggunakan dia mudzakkar, terkadang menggunakan muannas. Di situ yang nggak usah saling menyalahkan. Khilafiyah ya, sabar aja. Ya terkadang orang Arab bilangnya mudzakkar, bilang muannas. Ya, samaun langit, ibtun ketiak. Nah itu Padahal ketiak kan double ya, nggak ada kan ketiak satu kan? Kecuali memang nggak ada ininya. Ketek, ya ketiak. Sukun pasar. Pasar bilangnya itu betina pasar itu. Makanya banyak kumpul perempuan. iya betina-betina juga di sana atau perempuan pasar. Tapi kalau bisa kita mengatakan mudzakkar, boleh juga mudzakkar. Terkadang orang Arab bilangnya mudzakkar, terkadang muannas. Makanya dia bilang boleh. Ada isim yang boleh menengahi itu semua. Unukun, ini unuk. Apa ini unuk? Pundak. Leher. Ya. Ini dohrun, pundak. Ini pundaknya. Kalau ini Leher. ya itu unuk itu yang ini unuk. Ini bahasa Arabnya dohrun ini. Leher belakang. Tengkuk. Tengkuk itu yang unuknya itu. Leher belakang tengkuk. Leher belakang. Iya, leher belakangnya tengkuk bukan. Terkadang kalau jarang menggunanya tengkuk nggak akan dipakai. Ya, lanjut. Silahun pedang. Kalau zaman sekarang senjata. Akak. Saifun pedang. Silah zaman dulu itu pedang, silahun. Saifun bisa. Tapi kalau zaman sekarang silah senjata. AK-47, AK-AK. Oh ini senjata umum gitu. Akbar kan. Tapi beda. Sikin pisau. Sabilun jalan. Jalan bukan jalan itu ya. Sabilillah, jalan Allah yang sabilillah. Jalan yang Fisabilillah. tidak ada hissinya, Sabil. Torikun jalan, nah ini toriknya. Oh, kalau tarikun itu jalannya ini. Jalan torik. Jalan. Mahlan fit torik. Hati-hati di jalan apa aja lah umum dia. Jalan sempit, jalan gede, torik. Berarti kalau ini Jalan itu ada 3. sabilun Ada nama bahasa Arab juga syari'un. Ini jalan yang ada garis-garis putihnya syari'. Jalan syari' Gatot Subroto, syari' Gatot Subroto apa lagi? Jenderal Sudirman, Imam Nawawi. Nah, ini syari' itu yang syari', yang ada garis putihnya biasanya. Kemudian sabil dia makna bukan hissi, dia enggak bisa di sana. Torik biasanya torik ini. Mahlan fit torik. Mahlan fit torik. Deh. Kelas kemudian ada latihan. Ada wallahu a'lam. Ya, jadi inilah kesimpulannya pasal kedua di dalam bahasa Arab. Isim ditinjau dari jenisnya itu ada 2, ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar itu menunjukkan kata bendanya laki-laki, kalau muannas sudah menunjukkan perempuan. Yang mudzakkar ada hakiki, isim mudzakkar hakiki nama panjangnya, menunjukkan manusia atau hewan. Kalau majasi tidak menunjukkan hewan. Begitupun dengan muannas, ada muannas hakiki, ada muannas majasi, menunjukkan hewan manusia dan tidak menunjukkan manusia. Bagaimana cara membedakannya? Lihat dan dihafalkan minimal 5 ciri-ciri isim muannas pada buku kita, rujukan kita. Yakni dengan mengenal ciri-ciri muannas tinggal dibalik saja. Misalkan ada tamar buto, maka tidak ada tamar butonya pasti isim mudzakkar. Dan cek lagi ciri-ciri isim muannas yang lain. Nah, sekarang kita baca. Nah, wa syukran insyaallah taala, semoga bermanfaat ini insyaallah taala. Di volume yang keempatnya nantinya kita akan meroja singkat lagi isim muannas dan kita akan latihan. Yang jelas di rumah antum latihan betul-betul mencari, menganalisa dulu mana isim. Kalau sudah dapat isimnya, tinggal diagnosa lagi. Kalau bahasa-bahasa diagnosa, apakah dia dalam pasal pertama isim apa, pasal keduanya dia jenisnya apa. Dari ditinjau dari bangunan akhirnya, ditinjau dari jenisnya juga. Insyaallah taala akan ketahuan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kedua. Kita langsung ke akidah, nantinya kita baca kitab yang judulnya, terbiasa membaca kitab yang judulnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.